Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah petunjuk semesta untukmu, di mana untuk hari esok agar kamu tidak salah langkah dan tidak menyesal di hari esok. Kira-kira apa petunjuk semesta atau pesan semesta untukmu? Nanti kita lihat sesuai dari energi kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot. Oke, tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Taurus. Semesta ingin mengatakan ini kepadamu, di mana harus kamu lakukan, bukan hanya sekedar didengarkan. Kita lihat apa yang semesta ingin katakan kepadamu dan harus kamu lakukan supaya dirimu tak menyesal di hari esok. Oke, di sini ada the death. Wah, di sini ya, semesta mau harus kamu kuat dalam mental. Mungkin akan ada orang ataupun mungkin ini sudah terjadi, di mana akan berpisah. Ini berpisah dalam tanda kutip. Mungkin dia pergi ke tempat lain, ataupun mungkin cerai, ataupun mungkin dipanggil semesta, dipanggil Tuhan ya. Jadi selama kamu masih bersama mereka, orang-orang yang terkasih, sayangilah mereka. Jangan sampai ada penyesalan di hari esok ya. Kalaupun mungkin kamu sudah sekuat tenaga menyayangi mereka dan mereka pergi, berarti kamu tidak ada penyesalan ya. Jangan sampai mereka sudah pergi dan akhirnya aduh saya menyesal, air mata, percuma air mata kamu. Jadi selama ya mereka masih ada bersamamu saat ini, cintailah mereka, orang-orang di sekeliling kamu, entah anak, suami, istri, walaupun mereka ribut, walaupun mereka berisik, walaupun mereka rese, walaupun mungkin egois. Kita nggak tahu jodoh kita kapan, entah dipanggil Tuhan atau dipanggil atau berpisah secara cerai ya, maksudnya seperti gitu, atau dipanggil Tuhan ya. Berpisah ini kan bukan berarti hanya dipanggil Tuhan ya. Bisa juga berpisah dalam artian, wah ternyata dia suami saya atau istri saya harus kerja di luar negeri. Berarti kan berpisah dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya kamu kangen-kangenan, rindu-rinduan. Ini contoh. Jadi kamu bisa menyesuaikan sesuai versi kamu. Karena saya lihat di sini ada beberapa juga yang ya berpisah. Saya merasakan energinya ribut-ribut dan akhirnya berpisah, entah berpisah resmi cerai negara ataupun berpisah ranjang. Ya. Jadi sayangilah orang-orang ini. Terutama mungkin anakmu, rewel ya, jangan ada kata-kata kasar. Ataupun mungkin kondisinya kamu marah dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Kenapa Tuhan, ekonomi saya begini, ekonomi saya begitu. Ekonomi kamu lagi terpuruk, berarti semesta mau sampaikan kepada kamu untuk hemat. Ya. Kasih sayang itu bukan hanya duit kok. Ya. Harus saya memberikan kasih sayang, kebahagiaan karena kalau ada duitnya ya. Jadi kalau anakmu rewel ya, minta ini minta itu, jangan dimarah ya, dibicara baik-baik. Aduh ibu belum punya duit nanti ya, karena saya lihat di sini ada permintaan ataupun kebutuhan hidup, akhirnya kamu ributnya, marahnya kepada anak. Hati-hati, ucapanmu bisa bikin trauma anak untuk masa depannya nanti
Ya, bukan hanya sekedar kita memberikan ada bersamanya, tetapi terkadang tindakan dan ucapan kita itu membuat trauma. Ya, ya mungkin juga kalau kamu pun sudah trauma dengan kondisi kamu, ya kamu harus bisa mengobati itu. Karena saya lihat juga di sini ada beberapa orang tua yang trauma dengan masa lalu yang kelam, ya akhirnya membalas itu kepada anaknya. Jadi ibaratkan eh, menurunkan pola asuh yang salah. Ya, nah ini. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu sebelum kamu menyesal, jangan sampai kamu memberikan trauma kepada anakmu ataupun menyesal karena wah saya belum bisa membahagiakan orang ini, ternyata dia sudah pergi meninggalkanku, ya, meninggalkan selamanya atau meninggalkan pulau, daerah, ya. Ataupun mungkin kondisinya ya mungkin kamu fokus pada karirmu, akhirnya pasanganmu tidak diurus, akhirnya dia pergi mencari orang yang bisa mengurusnya, bisa mengerti akan dirinya, akhirnya ada penyesalan lagi, ternyata saya kurang menjadi sosok istri yang bijaksana, penyayang, ya. Nah ini jangan sampai ada kekecewaan. Ataupun mungkin kondisinya kamu masih pacaran, dia pergi memutuskan hubungan karena kecewa terhadap tindakan atau ucapan kamu, ya. Hati-hati. Dan di sini juga semesta mau sampaikan, kalaupun mungkin kamu nanti berpisah, harus kuat untuk bisa berdiri sendiri. Apa yang terjadi kalau sudah dilepaskan berarti itu bukan untukmu, bukan yang tepat untukmu. Ambil positifnya saja. Selama kamu sudah berbuat baik, jangan pernah merasa menyesal. Kalau kamu merasa menyesal, berarti kamu memang salah. Jadi contohnya ya, kalau kamu merasa menyesal dia pergi dari dirimu, berarti ya dirimu salah. Kan kita bicara batin ya. Tetapi kalau kamu merasa bahwa saya sudah berusaha, tetapi ya mungkin ini yang terbaik, saya tidak pernah merasa menyesal, karena saya tahu bahwa semesta mempunyai rencana yang terbaik untuk diriku. Nah ini yang semesta mau sampaikan. Jangan sampai ada rasa menyesal pada saat kamu kehilangan, ya. Dan sebelum hilang, bahagiakan dia. Sebelum hilang, jagalah dia. Ya, sebelum hilang, cintailah dia. Nah ini. Kalau hilang daripadamu, kamu sudah happy aja. Berarti orang itu tidak baik untukku. Tapi kalau seandainya dia dipanggil Tuhan, ya kamu sudah berusaha yang terbaik untuk membahagiakan dia di dunia. Gitu ya. Karena saya lihat di sini ada pasangan yang ribut-ribut, marah-marah, gak jelas, cemburu, macam tuduh menuduh, ya. Ngapain hidup di dunia ini hanya untuk ribut? Ya, harus bisa lebih bijaksana dalam bertindak, berucap dan bertindak itu ya. Oke. Berikutnya ada Queen of Swords ya. Semesta melihat di sini ya. Kamu itu akan mungkin naik jabatan ya. Ini ada negatif positifnya, kamu bisa mengambil itu ya. Tetapi ingat, hati-hati, ada orang juga yang mau yang tidak suka sama kamu ya. Entah di sini, maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Maksudnya di sini entah kamu naik jabatan, entah kamu naik kelas, entah ada prestasi yang kamu raih, yang kamu dapatkan, ya. Tetapi memang di situ tidak mudah karena banyak halangan, hambatan, rintangan, ya. Jadi ada yang mau mungkin menghancurkan kamu. Di sini semesta mau sampaikan sama kamu untuk bisa melatih kontrol emosi, ya. Berlatih untuk banyak mendengarkan dibanding banyak berucap ya. Dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Kalau hasut menghasut ya, orang menghasutmu, diam aja ya. Kalau memang itu tidak benar, nggak usah klarifikasi, nggak usah macam-macam. Biar kamu tunjukkan kepada orang itu bahwa, atau orang yang terhasut itu, bahwa apa yang mereka katakan kepadamu itu salah dari tindakanmu, bukan dari omongan kamu. Mengklarifikasi macam-macam. Kalau orang sudah benci kamu klarifikasi sampai bagaimanapun ya, tetap aja dia terhasut, dia akan tetap membencimu. Jadi nggak usah bicara lawan dengan bicara. Kamu bicara lawan dengan tindakan yang baik, supaya orang itu tahu bahwa ternyata dia memang benar. Kalau seandainya kamu tidak ada tindakan, ya berarti kamu membuktikan apa yang mereka katakan, dan orang itu pasti bilang, oh ya ternyata orang ini benar. Tapi kalau memang tidak salah, kamu buktikan bahwa hidup kamu bisa berbuat lebih baik, hidupmu juga lebih nyaman, tidak pernah merugikan orang lain. Buktikan bahwa apa yang mereka katakan kepada kamu salah, dan biarkanlah orang-orang yang menilai, bukan kamu yang mengklarifikasi ya. Saya lihat di sini ya, harus banyak action, harus ada ketenangan juga dalam berucap, bertindak, bersikap ya. Hati-hati, ada yang mau memancing kamu. Ibaratkan gini, kamu dikomplain ya, kamu mau mendapatkan satu jabatan nih, tapi kamu dikomplain langsung marah-marah, ribut-ribut, langsung pastikan
pimpinan atau bos merasa bahwa kayaknya kamu kurang cocok deh, kenapa kamu temperamen, nggak bisa menyelesaikan satu masalah. Nah ini, jadi akhirnya mungkin jabatan itu bisa lepas. Makanya saya bilang ada yang mau menggagalkan itu karena dia juga mau posisi kamu, ya, dengan bermain curang. Jadi kamu harus bisa lebih hati-hati, bisa lebih mengontrol emosi dan banyak action, ya. Oke, berikutnya. Di sini ada The Magician. Wow, hati-hati juga. Wah, ini yang negatif-negatif banyak di Taurus ya. Ada yang mau datang mengambil apa yang kamu inginkan tetapi lewat black magic, atau mungkin ada yang mau menyakitimu. Entah kamu sakit secara fisik maupun secara mental. Sakit secara fisik berarti kan sakit ya mungkin sakit penyakit biasa ya, yang medis. Kalau penyakit mental ini berarti kan mungkin kamu akan ribut dengan pasangan, ribut dengan keluarga, sahabat, atau dirimu merasa panas dan dirimu menyalahkan diri sendiri. Nah ini ada yang mau menjebakmu, ya. Jadi hati-hati dalam berkata, karena terkadang ucapan kita atau tindakan kita itu menyinggung orang. Ini orang, hati-hati ya. Jadi kalau supaya kamu tidak mendapatkan yang negatif, black magic, harus berbahagia terus, ya. Saya lihat di sini kamu sedih sih, jadi memancing mereka datang untuk masuk dalam hidupmu, ya. Lawan dari black magic adalah vibrasi atas, karena black magic ini kan vibrasi bawah. Kamu harus melawannya. Selama kamu ada di vibrasi bawah ya berarti dia masuk. Ibaratkan kamu mempersilahkan dia masuk untuk masuk dalam hidupmu, merenggut kebahagiaanmu, merenggut semua apa yang kamu punya, terutama kewarasan kamu, ya. Jadi hati-hati, selalu berbahagia, ya. Ini ada solusinya, jadi kamu ikuti. Jangan kamu tahu, wah ada orang yang nggak suka saya Kak Ica, sudah deh biar aja, ya. Pasrah kan otomatis kan kamu di vibrasi bawah. Pasrah itu kan vibrasi bawah, ya. Kalau ikhlas beda, ya. Ikhlas itu di posisi netral, ya. Kalau kamu di vibrasi bawah berarti ya silahkan dia masuk, harus dilawan bahwa saya harus bisa lebih bahagia. Jadi seperti gitu ya, maaf agak berisik ya, anak saya lagi rewel ya. Jadi naikkan vibrasi, mau cari kebahagiaanmu, bukan malah kamu mau mencari atau berharap orang-orang datang membahagiakan kamu. Tapi buatlah kamu dirimu bahagia supaya black magic itu jangan masuk, ya. Saya lihat juga di sini ada yang mungkin ya sirik juga ya. Jadi ya serba salah juga ya kalau kita sudah berbuat baik tapi terkadang orang tidak merasakan itu, ya. Ya jaga-jaga aja. Di sini saya bilang berjaga-jaga. Jadi bahagia terus supaya jangan sampai niat jahat orang itu bisa berhasil masuk dalam dirimu, ya. Oke, berikutnya di sini ada Three of Wands, di mana saya lihat pencapaianmu selama ini akan bisa berhasil, cita-citamu, ya. Saya melihat juga di sini ada yang ingin kembali kepadamu. Mungkin orang yang jauh datang pulang kepadamu, atau mungkin kamu yang pulang kepada mereka. Contohnya kamu ada di luar negeri, kamu pulang ke kota, ya, pasangan, ataupun mungkin kondisinya kamu pulang kampung, ataupun dia yang datang ke kamu, ya. Ini energinya bisa terbolak-terbalik. Ada penantian di sini yang bisa terbayarkan, ya. Jadi jangan pernah kalau dibilang bosan-bosan untuk berdoa, ya, karena penantianmu atau cita-citamu akan segera terwujud, ya. Jadi banyak berdoa. Terus kalaupun dia datang, mungkin kalau seandainya kamu lagi marahan tiba-tiba dia datang, ya berlakulah baik, tidak usah mengungkit-ungkit masa lalu, ya. Sama-sama introspeksi diri. Terus juga kalau dibilang lebih ramah, tebar senyuman di mana-mana, ya. Jangan mengharapkan dia bahagiakan kamu, tapi sama seperti tadi ya, kamu yang harus bisa menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Dia membahagiakan kamu itu bonus. Jadi kamu tidak usah mengharapkan orang lain membahagiakan kamu. Kamu yang harus bisa menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri supaya apa? Hidupmu bahagia, hidupmu nyaman, ya. Begitupun dengan orang-orang di sekeliling kamu merasa nyaman karena kamu, ya, karena kamu bahagia. Dia menyerap energi kebahagiaan dari dirimu. Jadi seperti gitu, jangan putus asa. Saya lihat di sini ada mungkin, aduh saya sudah gagal berkali-kali, ya. Kamu harus percaya, ya. Macam contoh, wah saya kok tes PNS gagal terus, ya. Kamu tetap belajar, jangan malah pasrah, ya. Maaf berisik ya. Dan tetap belajar, ya, memperbaiki kesalahan di masa lalu, ya. Pasti kamu akan tembus.
Jadi seperti gitu ya, jangan pernah putus asa, raihlah cita-citamu. Wow, di sini Four of Wands. Ada yang mau datang kepadamu juga nih ya. Jadi mungkin sama seperti Three of Wands ya, penantian kamu. Mungkin ada yang menanti nikah ya, ataupun mungkin tidak jomblo lagi ya. Saya lihatnya seperti gitu. Dan ada pun mungkin saya lihat di sini kamu sudah mengagumi dia lama ya, dan akhirnya bisa menjadi milikmu. Wah, ini entah pacar, entah suami atau istri ya. Jadi sayangilah dia, orang-orang yang memang ada padamu ya. Saya lihat di sini selebrasi ya, terutama keuangan di sini harus juga up ya. Karena saya lihat di sini selebrasi, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Budget kamu cuma 1 juta, tiba-tiba pengeluarannya 10 juta ya. Wah, repot itu ya. Jadi jangan sampai uang kamu habis gitu, atau uang kamu apa kalau dibilang minus ya, karena saya lihat di sini ada acara-acara, entah acara kamu nikahan, lamaran, ataupun juga mungkin ulang tahun ataupun apapun ya. Jadi selalu berikan yang terbaik ya, karena memang ada selebrasi ini, terutama juga keuangan. Jangan sampai bobol keuangan kamu, harus punya tabungan jangka panjang untuk hari-hari besar lainnya untukmu. Jangan sampai malah hutang ya. Karena saya lihat di sini ada pernikahan ataupun lamaran ataupun mungkin pacaran ya. Pacaran juga tuh butuh biaya ya. Ataupun mungkin kondisinya ya, jangan membeli barang-barang yang tidak terlalu penting ya, untuk harga diri ya. Percuma kamu punya harga diri up tapi pikiran kamu tidak bahagia ya kan. Orang cuman lihat kamu, wah dia punya mobil baru, cuman pasti kagum cuman 2 menit ya. Selebihnya biasa aja. Tapi kamu hutangnya sampai 8 tahun, 10 tahun, pusing, stres ya kan. Jadi lebih bijaksana dalam pengelolaan kebahagiaan. Terutama harga diri ya. Uang juga harus punya tabungan. Jangan sampai malah kamu terlilit hutang karena gaya hidup ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.